Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Panjaitan, mahasiswa Universitas Riau jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, angkatan 2021. Di sini saya akan memaparkan tugas mata kuliah Manajemen Perubahan dan Inovasi dalam Organisasi yang diampu oleh Bapak Zulkarnaini Estos MSc. Yang pertama, apa dampak perubahan organisasi bagi anggota dalam organisasi tersebut? Saya akan menjelaskan 3 dampak. Yang pertama yaitu peningkatan motivasi dan keterlibatan. Dengan melibatkan karyawan dalam proses perubahan dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memberikan umpan balik, karyawan merasa bahwa pendapat mereka penting sehingga meningkatkan tingkat keterlibatan mereka. Yang kedua, peningkatan kepuasan kerja. Ketika karyawan melihat bahwa organisasi bersedia melakukan perubahan yang menguntungkan bagi mereka akan merasa lebih dihargai. Hal ini pada gilirannya meningkatkan kepuasan kerja mereka yang dapat menghasilkan peningkatan produktivitas dan kualitas kerja yang lebih baik. Yang ketiga, peningkatan kerjasama tim dan kolaborasi. Dengan mengedepankan kerja tim dan kolaborasi, organisasi dapat menumbuhkan lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif. Setiap kali terjadi perubahan besar dalam suatu bisnis, penting bagi semua orang yang terlibat untuk berkomunikasi lebih baik. Tim manajemen harus berkomunikasi secara teratur dan memberikan informasi yang diperlukan kepada karyawan tentang perubahan tersebut. Dengan memberikan informasi yang jelas dan ringkas, karyawan dapat memahami alasan di balik perubahan tersebut dan merasa lebih percaya diri dalam pengambilan keputusan dalam suatu organisasi tersebut. Nah, untuk soal yang kedua, beberapa faktor yang mempengaruhi dimensi kekuatan pendorong perubahan dalam kondisi ekonomi, teknologi, serta kebijakan eksternal yang mempengaruhi organisasi. Nah, faktor yang mendorong terjadinya perubahan yaitu faktor eksternal seperti perubahan teknologi dan semakin terintegrasinya ekonomi. Dari pengertian yang dikemukakan bahwa pengertian dari perubahan organisasi adalah perubahan terhadap komponen-komponen organisasi seperti struktur, strategi, sistem, dan perilaku yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan perubahan dalam organisasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu 3 strategi perubahan organisasi. Yang pertama, menyusun tim. Menyusun tim berdasarkan divisi untuk menyatukan tim yang kompeten dengan keterampilan, kualifikasi, reputasi, koneksi, dan kekuatan yang tepat. Langkah ini akan menciptakan rasa kepemimpinan dalam perubahan serta memengaruhi pemangku kepentingan. Setelah itu, semua tim harus memahami kebutuhan untuk berubah, memiliki misi dan tujuan, mempunyai ide yang jelas tentang peran dan tanggung jawab, hingga mengetahui faktor risiko dan tantangan terkait perubahan. Yang kedua, menciptakan visi dan strategi. Tujuan ini adalah menciptakan visi yang realistik dan strategi yang efektif guna membantu seluruh tim berhasil mencapai perubahan. Hal-hal yang bisa dilakukan antara lain menyelaraskan nilai-nilai perusahaan terhadap perubahan, menggunakan data-data sebagai pendukung perubahan, dan memastikan visi serta strategi dipahami oleh semua orang. Yang ketiga, komunikasi rencana perubahan. Manajemen wajib mengkomunikasikan visi dan strategi perubahan kepada seluruh anggota. Berikan kesempatan masing-masing orang untuk menyampaikan pendapat atau kegelisahan ketika mereka menghadapi perubahan. Misal perubahan cara kerja dari atas ke bawahan. Dengan demikian mereka tak ragu untuk mendukung dan menerima perubahan sistem di perusahaan. Baiklah, demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.